Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Dapur Tutorial. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang masalah rekomendasi ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas apa yang membuat rekomendasi pada video teman-teman itu tidak bekerja dan apa solusinya supaya rekomendasi itu bekerja pada video teman-teman sehingga video teman-teman itu mendapatkan penayangan, mendapatkan penonton dan mendapatkan tambahan subscriber. Jadi buat teman-teman yang videonya sekarang itu tidak mendapatkan penayangan atau tidak, artinya tidak direkomendasikan oleh YouTube, sebenarnya ketika kita mengupload video, YouTube itu langsung merekomendasikan video kita kepada penonton ya teman-teman. Tapi alhasil di lapangan penonton sendiri yang tidak menonton video teman-teman atau tidak merespon video teman-teman. Nah, apa penyebab video kita itu tidak direspon oleh penonton sehingga rekomendasi itu tidak bekerja? Faktor utamanya adalah penonton. Jika penonton merespon video kita, maka YouTube akan menangkap nilai positif, nilai yang bagus, sehingga YouTube akan merekomendasikan video kita ke tahap yang lebih besar lagi. Jadi sekarang kita akan bahas apa sih penyebabnya dan apa solusinya supaya rekomendasi itu bekerja pada video teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Jadi, faktor utama penyebab rekomendasi tidak bekerja pada video kita, faktor utamanya adalah pada bagian thumbnail ya teman-teman. Jadi ketika kita mengupload video nih, video kita buat, kita edit, lalu kita berikan thumbnailnya. Setelah itu kita upload. Nah, ketika kita upload, YouTube langsung merekomendasikan video kita itu ke beranda-beranda penonton yang minatnya sama dengan tema yang kita buat ya. Nah, setelah merekomendasikan ke beranda para penonton tersebut, alhasil penonton itu tidak merespon thumbnail kita. Sehingga ketika penonton tidak merespon thumbnail kita, tentunya YouTube tidak mendapatkan sinyal positif atau sinyal yang bagus, sehingga video kita itu tidak akan direkomendasikan lagi. Karena direkomendasi percobaan pertama saja, video kita tidak direspon oleh penonton. Nah, kenapa? Berarti thumbnail kita itu kurang menarik. Thumbnail itu adalah kunci utama bagaimana supaya video kita itu diklik oleh penonton. Nah, bagaimana cara kita mengetahui thumbnail kita itu kurang bagus di mata penonton atau tidak diklik penonton? Teman-teman bisa lihat di YouTube Studio pada bagian analitik. Teman-teman bisa cari di sana rasio klik tayang. Jadi, ketika rasio klik tayang teman-teman itu di atas 5%, itu tandanya ada kemungkinan thumbnail teman-teman itu bagus di mata penonton. Dan usahakan rasio klik tayang kita itu di atas 5% ya teman-teman. Tapi, ketika rasio klik tayang pada thumbnail kita itu di bawah 5%, ya mungkin 3% atau 4%, dan centangnya abu-abu bukan hijau lagi, berarti ada kesalahan pada thumbnailnya dan itu wajib teman-teman perbaiki. Jangan dibiarkan, karena kalau teman-teman tidak memperbaiki, ya tentunya video teman-teman itu akan stuck di situ saja. Nah, makanya video teman-teman itu mungkin selalu dapat tontonan di angka 10, 20, 50, ya karena itu tadi teman-teman tidak melakukan evaluasi pada bagian YouTube Studio dan melihat data analitik. Jadi buat kita sebagai konten kreator harus sering-sering melihat data analitik di YouTube Studio ya. Karena di sana kita bisa melihat apa kekurangan dari video kita. Ketika 1 minggu atau 3 hari, 4 hari video kita itu tidak ada peningkatan, kita harus langsung masuk ke YouTube Studio dan melakukan evaluasi, melihat apa kekurangan dari video kita. Nah, itu faktor utama. Jadi thumbnail adalah faktor utama ketika orang ingin menonton video kita. Ketika pandangan mata orang itu tidak membuat mereka penasaran dengan apa isi video kita yang kita tampilkan, ya tentunya orang tidak akan menonton. Karena dari pintu utamanya saja, dari thumbnailnya saja tidak menarik perhatian mereka. Jadi tolong diperhatikan sekali pada bagian thumbnail ya teman-teman. Oke, sekarang yang kedua. Faktor kedua yang membuat rekomendasi tidak bekerja pada video kita, alias video kita itu selalu sepi, yaitu lama durasi orang menonton. Nah, kenapa? Sekarang thumbnail kita sudah bagus nih. Orang sudah mengklik thumbnail kita. Berarti kita sudah berhasil membuat penonton penasaran dengan tampilan thumbnail kita. Tapi setelah penonton menonton video kita, ternyata video kita itu kurang membuat penonton puas. Penonton tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam video kita. Sehingga penonton hanya menonton ya mungkin sebentar, entah 3 menit atau 2 menit, sedangkan video kita berdurasi 10 menit misalkan. Ya, itu tidak sampai dari 30% durasi video ya. Nah, usahakan setidaknya penonton itu harus menonton 50% dari isi video kita. Disitulah rekomendasi itu akan bekerja. Setelah rasio klik tayang atau thumbnail kita sudah bagus, YouTube akan melihat lagi dari segi berapa lama orang menonton video kita.
ketika orang menonton video kita hanya sebentar, apalagi men-skip video kita, tentunya akan membuat rekomendasi itu akan jadi rusak, bukan malah bertambah, bukannya malah bagus, malah rekomendasi kita akan rusak karena tidak ada kepuasan penonton ketika menonton video kita. Jadi durasi video itu penting, makanya perbaiki kualitas video kita, perbaiki kualitas konten kita, tentukan apa yang akan kita sampaikan di dalam video kita kepada penonton. Informasikah, hiburankah, atau segala macamnya. Dan juga jangan menyia-nyiakan kesempatan di 30 detik pertama durasi video kita. Jadi ketika di awal video, di 30 detik pertama itu jangan terlalu bertele-tele sehingga membuat penonton bosan. Karena itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial ya. Adalah waktu yang sangat penting pada bagian video, yaitu awal video di 30 detik pertama. Ketika penonton di 30 detik pertama tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan keluar dan men-skip video kita. Padahal di dalam isi video kita itu bagus, tapi di 30 detik pertama kita terlalu membuat penonton bosan, maka penonton akan lari dan akan kabur. Jadi hal yang kedua adalah lamanya durasi tontonan pada penonton. Nah, sekarang pada yang bagian ketiga, bagaimana syarat rekomendasi itu bekerja? Yang ketiga yaitu adanya like dan komentar dari penonton. Nah, ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Ketika penonton meng-like video kita dan juga berkomentar di dalam video kita, itu akan memberikan nilai positif yang sangat bagus kepada sistem rekomendasi. Kalau video kita ini berarti sangat bagus di mata penonton. Dengan bukti penonton memberikan like, berarti penonton menyukai video kita. Dan penonton juga berkomentar di dalam video kita. Tentunya itu menjadi nilai tambahan lagi untuk rekomendasi. Berarti video kita ini memang benar-benar bagus. Sehingga video kita itu akan direkomendasikan ke tahap yang lebih bagus lagi. Nah, jadi 3 faktor yang membuat rekomendasi tidak bekerja pada video kita ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup memperbaiki 2 dari 3 syarat rekomendasi itu tadi ya teman-teman. Yang pertama, perbaiki thumbnailnya. Yang kedua, perbaiki kualitas videonya. Perbaiki isi video kita. Nah, masalah like, berkomentar, dan juga membagikan video kita kepada orang lain, ketika isi video kita itu sudah bagus, tanpa kita minta pun, penonton juga akan meng-like video kita dan berkomentar di video kita sebagai mungkin ucapan terima kasih atau segala macam. Dan mungkin juga tanpa kita minta, penonton juga akan membagikan video kita kepada beranda-beranda lain atau orang-orang lain jika memang mereka merasa video kita itu bermanfaat. Nah, jadi cukup 2 itu saja yang teman-teman perbaiki. Nah, setelah 2 ini teman-teman perbaiki, thumbnail sudah diperbaiki, isi video sudah diperbaiki, tapi video kita juga tidak mendapatkan penonton. Nah, teman-teman ingat beberapa hal ya. Kenapa video kita itu juga tidak mendapatkan penonton, padahal kita sudah melakukan beberapa cara. Nah, di media sosial itu, apalagi di YouTube ya, itu berpengaruh sekali kenapa video kita itu kadang banyak mendapatkan penonton, terkadang tidak mendapatkan penonton. Ada 3 faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama yaitu minat penonton yang berubah-ubah. Jadi minat penonton itu berubah-ubah ya teman-teman. Tidak selamanya orang itu menonton channel kita. Ada kalanya mereka juga nanti akan menonton channel sebelah. Dan ada juga mereka ada kalanya nanti mereka merubah tontonan mereka. Ya mungkin awalnya dia menonton tutorial, setelah itu besok nonton game, dan besoknya lagi dia nonton yang lain. Ya itulah yang menyebabkan kenapa video kita itu kadang-kadang mendapatkan banyak tontonan dan sedikit tontonan. Karena ya tidak selamanya satu orang penonton itu menonton atau mengikuti video kita dan menonton video kita. Mereka kan juga menonton channel-channel yang lain. Jadi itu hal yang biasa dan hal yang umum ya. Kalau masalah kenapa penayangan kita itu kadang naik dan kadang turun. Nah, penyebab yang kedua yaitu adanya kompetisi channel atau kompetisi konten. Nah, kenapa saya sampaikan kompetisi channel dan kompetisi penonton? Yang membuat tema tutorial bukan kita saja. Yang membuat tema mungkin masakan bukan kita saja. Yang membuat tema vlog atau mancing ya bukan kita saja. Kita di dunia YouTube ini berkompetisi bagaimana kita mendapatkan penonton. Jadi intinya kita bukan orang pertama membuat channel dengan tema yang ini ya teman-teman. Jadi itu hal biasa. Ya mungkin rekomendasi itu sekarang mungkin ada pada channel kita, dan mungkin besok rekomendasi itu ada pada channel orang lain, sehingga video kita tidak mendapatkan penonton. Jadi rekomendasi itu sama ibarat roda berputar. Ada kalanya rekomendasi itu dekat dengan video kita, ya video kita yang mendapatkan penayangan, dan ada kalanya rekomendasi itu dekat dengan video orang lain, ya mungkin video orang lain itu yang akan viral. Jadi kita maklumi saja tentang hal itu, karena ini dunia kompetisi. Kita berlomba-lomba membuat tema dengan ribuan tema channel yang sama. Ya tentunya
tidak selalu kita yang mendapat rekomendasi dari YouTube tersebut. Nah, satu hal lagi yang penting, kenapa video kita itu selalu tidak stabil, ya mungkin ada pada tema konten teman-teman. Nah, kenapa? Tema konten musiman. Nah, tema konten musiman ini cenderung ya viralnya karena trennya waktu itu saja. Ya mungkin teman-teman kontennya tentang bola, pertandingan Piala Dunia atau segala macam, atau PON segala macam. Ya tentunya video teman-teman itu trendingnya ketika tren ya musim itu saja. Ketika musim itu habis, tren itu habis, ya tentunya di musim berikutnya ya tontonan dari video ini tidak ditonton oleh orang lain. Ya kalau teman-teman tidak merubah konsepnya ke tren yang baru. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita kontennya musiman, ya itu sudah pasti ya viralnya, trendingnya saat musim itu saja. Oke, jadi buat teman-teman itulah tadi kenapa video kita itu tidak mendapatkan rekomendasi, dan perbaiki ya supaya rekomendasi dari video teman-teman itu bisa stabil dan meningkat. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.